Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai laporan analisis studi kelayakan bisnis PT Erigo. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahelia, Putri Ainun Hikmah, dan saya sendiri Ira Rahmawati dengan NIM 206511026. Jadi PT Erigo ini adalah perusahaan fashion Indonesia yang didirikan pada 20 November 2010 dengan merek awal Select and Go sebelum menjadi Erigo. Fokus perusahaan ini adalah mengembangkan merek fashion berkualitas tinggi dengan desain mendukung perjalanan dan kebutuhan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2015, Erigo telah menjadi salah satu lini pakaian terbaik di Indonesia dengan mencapai omset 20 miliar per tahun. Perusahaan ini menargetkan kebutuhan traveling dengan desain yang nyaman, khususnya untuk generasi muda atau kaum milenial. Pada aspek studi kelayakan bisnis terdapat 4, yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Pada materi yang pertama yaitu aspek pemasaran. Analisis aspek pemasaran. Aspek pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, penetapan harga yang sesuai, perencanaan promosi dan iklan, serta distribusi produk atau layanan secara efisien. Analisis pasar adalah proses mengevaluasi kondisi pasar, tren, dan perilaku konsumen untuk mendapatkan wawasan berharga tentang target pasar. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi Erigo ini memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memproduksi kaos dan topi bucket hat berkualitas tinggi, nyaman, dan sesuai dengan tren model terkini. Segmentasi pasar membagi pasar berdasarkan karakteristik atau kebutuhan serupa dengan tujuan memahami diversitas perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran secara lebih tepat untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Segmentasi usia pada perusahaan Erigo yaitu mencerminkan upaya mengakomodasi keberagaman konsumen dengan rentang usia 10 hingga 49 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Segmentasi pendapatan. Dalam menjalankan segmentasi pendapatan, Erigo dapat membagi konsumen menjadi beberapa kategori seperti kelas menengah atas, dan juga kelas atas. Ukuran besar bisnis. Erigo sebagai perusahaan yang memproduksi baju, kaos, dan topi dapat mengimplementasikan ukuran bisnis dengan beberapa cara tergantung pada skala dan kompleksitas operasionalnya, seperti jangkauan produksi yang luas, ragam produk dan desain, distribusi global, inovasi dalam desain dan produksi, serta kemitraan dan kolaborasi. Persaingan dan strategi pesaing. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di tingkat global, Erigo dapat memanfaatkan teknologi informasi, strategi pemasaran digital, dan analisis data untuk memahami lebih baik preferensi konsumen serta memperoleh wawasan yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Erigo dalam menghadapi persaingan sengit di industri fashion dengan fokus pada produksi kaos dan topi perlu menerapkan strategi persaingan yang holistik dan adaptif sehingga dapat memperkuat strategi persaingan Erigo. Nilai tambah produk. Value add adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa. Pada produk Erigo, nilai tambahnya yaitu Erigo mengusung desain yang trendy dan stylish, Erigo menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, Erigo menawarkan harga yang kompetitif untuk produknya, Erigo memberikan layanan purna jual yang memuaskan, Erigo selalu berinovasi dalam melakukan pemasaran produknya, Erigo telah memiliki brand awareness yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Masa hidup produk. Jadi masa hidup
produk Erigo singkat karena tren fashion yang terus berubah, tetapi perusahaan tetap berinovasi dalam desain untuk selalu mengikuti tren terkini. Struktur pasar dari Erigo yaitu memiliki beberapa ciri khas yang dapat mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dan bersaing di pasar, seperti banyak pesaing, produk homogen atau identik, transparansi informasi, mobilisasi sumber daya, tidak ada hambatan masuk, harga ditentukan oleh pasar. Marketing mix 4P untuk baju dari Erigo. Yang pertama, untuk produk, kaos Erigo dibuat dari bahan cotton combat 24S, didesain dengan gaya kekinian dengan banyak pilihan warna serta berbagai ukuran, dilengkapi dengan label informasi. Untuk harga baju kaos merek Erigo sebesar 150.000 per pieces. Tempatnya perusahaan Erigo Fashion Center yang berpusat di Jalan Raya Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Untuk promosi, Erigo memiliki website yang dirancang dengan baik dan informatif. Erigo juga aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Untuk produk topi, bucket hat Erigo menggunakan bahan kanvas suede yang memberikan sentuhan lembut dan tampilan yang halus, didesain dengan gaya kekinian dengan banyak pilihan warna serta berbagai ukuran, dilengkapi dengan label informasi. Untuk harganya sekitar 50.000. Untuk tempat dan promosinya sama dengan produk baju. Konsep pemasaran AIDA plus S. Untuk yang pertama, attention. Jadi iklan Erigo dapat menampilkan desain baju yang unik dan menarik, serta menampilkan sosok-sosok yang populer dan dikagumi oleh target pasar Erigo. Untuk interest atau ketertarikan, Erigo menjelaskan keunggulan dari produknya seperti kualitas bahan yang bagus, desain modis, dan juga harga yang terjangkau. Untuk desainnya, Erigo juga menawarkan banyak sekali diskon atau promo agar pelanggan puas dengan produknya. Untuk action atau tindakan, jadi Erigo dapat melakukan dengan mempermudah proses pembelian seperti menyediakan berbagai metode pembayaran dan layanan pengiriman yang cepat dan juga terjangkau. Untuk satisfaction kepuasan, tim fashion Erigo akan memastikan bahwa mereka puas dengan produknya. Di sini seperti memberikan garansi dan juga dan juga layanan yang responsif. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Berikut ini adalah alur produksi dari baju, dan ini adalah alur produksi untuk topi. Legalitas hukum. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mempertimbangkan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kepastian hukum, perlindungan hukum, kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan litigasi, perlindungan terhadap pelanggaran hukum, manajemen risiko hukum, kemudahan dalam transaksi dan investasi, penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap kepemilikan intelektual, pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ini adalah izin lokasinya. Jadi manfaat dari nomor induk berusaha yaitu mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendanaan. Untuk volume produksi, Erigo Fashion berhasil mencapai kapasitas produksi sebanyak 1.000 unit kaos per sekali produksi dan 4.000 unit per bulan. Dan untuk produk topi sebanyak 300 unit per sekali produksi dan sebanyak 1.200 unit per bulan. Selanjutnya berikut ini adalah mesin dan juga peralatan yang digunakan dalam produksi PT Erigo. Bahan baku dan penolong untuk produk topi dan baju. Tenaga kerja. Jadi Erigo Fashion ini memiliki 20 karyawan di divisi produksi kaos dengan upah 20.000 per jam,
bekerja selama 144 jam per bulan, sehingga gaji total per karyawan mencapai 2.880.000 untuk divisi produksi. 20 karyawan mendapat gaji 720.000 per bulan untuk satu orang. Selain fokus pada produksi, Erigo juga melibatkan karyawan di berbagai departemen, termasuk 1 supervisor pabrik dengan upah 3.500.000, 4 staf administrasi dan umum dengan upah 4 juta per bulan, 4 staf pemasaran dengan upah 4 juta, 1 manajer dengan upah 7 juta, 3 staf keuangan dengan upah 4.500.000, dan 4 satpam serta petugas kebersihan dengan gaji masing-masing 4 juta. Terdapat juga 4 jasa desainer dengan upah 3.500.000 per bulan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Analisis aspek manajemen pada perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan menjadwalkan produksi baju dan topi dan sistem pengadaan sumber-sumber bahan baku maupun bahan penolong. Untuk pengorganisasiannya, melakukan pembagian pekerjaan terhadap karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, mulai dari karyawan bagian produksi, bagian penjualan, dan juga bagian administrasi. Untuk pelaksanaannya, pekerja selalu melaksanakan instruksi dari pemilik usaha. Proses produksi pada usaha produk Erigo ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk pengawasan secara teknis dilakukan pada saat produksi produk Erigo, sedangkan pengelolaan keuangan dilakukan oleh bagian akuntansi dan tetap berada di bawah pengawasan pemilik. Struktur organisasi sebagai berikut ini. Budaya organisasi. Berikut adalah penerapan budaya tersebut pada Fashion Erigo. Yang pertama, efektivitas kerja dalam memproduksi baju dan topi, efektivitas dalam pemasaran. Ini ada kejujuran, transparansi, kesehatan dan keselamatan, legalitas, praktik sadar, perilaku pribadi, komunikasi jujur, mengatasi masalah publik, dan juga praktik. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Ya, berikut ini adalah rincian modal dari perusahaan Erigo. Dengan total modal awal senilai 1.995.420.463,54 rupiah. Sumber modal bisnis ada pertama dari modal pribadi atau kas senilai 22% sebanyak 544.810.000, dan modal aktiva tetap dengan total 58% dengan nilai 1.455.190.000, dan utang bank sebesar 20% dengan nilai 500.000 juta dengan total 2.500.000.000. Berikut ini adalah harga biaya standar dan biaya sesungguhnya pada produk baju. Dan ini adalah harga biaya standar dan biaya sesungguhnya produk topi. Untuk ini adalah analisis BBB standar dan BBB sesungguhnya untuk produk baju dengan selisih SBBBB yaitu 3.304.860.000 dan produk topi senilai 8.864 rupiah dan menguntungkan. Untuk analisis BTK standar dan BTK sesungguhnya untuk produk baju senilai 7.200.000 menguntungkan, dan produk topi 50.400.000 menguntungkan. Analisis BOP standar dan BOP sesungguhnya untuk produk baju dapat dilihat dengan total 2.140.000. Untuk produk topinya yaitu 1.944.000 dengan tidak menguntungkan. Berikut ini adalah bagan analisis biaya standar dan biaya sesungguhnya. Berikut ini adalah daftar aktiva tetap yang ada pada perusahaan kami. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan keuangan.
Laporan HPP sebagai berikut dengan harga pokok unit untuk baju yaitu Rp48.216, untuk topi yaitu Rp31.419. Neraca awal sebagai berikut. Laporan laba rugi standar dan sesungguhnya. Untuk laporan laba rugi standar yaitu Rp326.682.369 dan untuk laporan laba rugi sesungguhnya yaitu Rp330.823.536. Proyeksi arus kasnya sebagai berikut dengan saldo akhir Rp785.403.072. Untuk payback periodnya sebesar 0,7 tahun, NPV-nya sebesar Rp7.750.580, IRR-nya sebesar 129,59%, dengan kesimpulan bahwa bahwa payback periode kurang dari 20 tahun maka investasi layak. Kemudian NPV lebih besar dari 0 maka investasinya layak. Kemudian IRR mencapai angka 129,59% maka tingkat efisiensi investasi layak. Untuk BEP produk baju senilai 497 unit dan Rp24.571.574. Untuk BEP topi sebesar 470 unit dan Rp25.544.372. PI atau probabilitas indeks sebesar 25,99. Untuk BCR atau benefit cost ratio sebesar 1,82. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan karena nilai BCR rasio lebih dari 1. Erigo Fashion meminjam uang pada bank sebesar 500 juta. Berikut ini adalah tabel kreditnya. Jadi setiap angsuran per bulan dapat dipenuhi oleh Erigo Fashion karena proyeksi laba rugi tiap bulannya mencapai angka lebih dari 90 juta. Sekian, terima kasih.